Usai menangkap pelaku mutilasi yang jasadnya ditemukan di Pancoran Mas Depok, Jawa Barat, polisi masih berupaya untuk mendalami motif pelaku yang membunuh korban. Sebelumnya pihak kepolisian pun telah menerima laporan kehilangan orang sejak tanggal 24 Juli lalu. Pada tanggal 24 itu ada laporan kehilangan orang. Bantuan pencarian orang yang kemudian kami telusuri atas nama inisial K. Kemudian kami mendalami saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti dan ditemukan fakta bahwasannya inisial K terakhir kali sedang bersama dengan inisial S yang kami curigai merupakan pelaku pembunuhan tersebut. Hubungan antara pelaku dan korban apa? Untuk hubungan antara pelaku dengan korban itu hanya sebatas kenal sama kenal, tidak lebih. Untuk motif pembunuhan sendiri? Untuk motif pembunuhan sendiri sedang kami dalami, namun ditemukan fakta bahwasannya pelaku diduga merupakan Warga Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat dikejutkan dengan temuan jasad pria yang diduga merupakan korban mutilasi di sebuah lahan kosong pada Selasa lalu. Nah, kita akan membahas terkait dengan hal ini bersama dengan kriminolog Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala. Halo, selamat sore Prof. Adri, apa kabar? Kabar baik. Baik, Prof, kalau kita lihat temuan jasad pria yang termutilasi ini, saya ingin Anda menganalisa dari sudut pandang kriminolog. Apa yang bisa menjadi kata kunci dalam persoalan temuan jasad termutilasi? Motifnya apakah bisa kita duga dan bagaimana sebenarnya Anda melihat persoalan ini? Sebetulnya mutilasi itu tidak beda ya dengan orang yang misalnya mengubur korban pembunuhannya atau membakar atau membuang ke laut, ya sama-sama ingin agar terhindar dari keharusan bertanggung jawab akibat perbuatannya. Ada yang memilih membuang dan ini memutilasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga dalam rangka untuk menghindar dari tanggung jawab hukum itu, dia tidak memilih lari, dia memilih lari ya, lari dalam arti yang memilih untuk pergi dari lokasi agar tidak bisa ditangkap, gitu ya. Tapi pada konteks pelaku mutilasi sama halnya dengan pelaku dari modus-modus yang lain yang memilih untuk tidak mau lari, ya. Tapi korbannya yang kemudian dirusak, ada yang dilarung dan seterusnya tadi. Nah, dalam hal ini maka korban dirusak, penanda-penanda dirinya agar tidak ketahuan siapa dia, sehingga kemudian sekali lagi dia tidak perlu lari, dia bisa bersikap seperti orang biasa. Ya. Bisnis as usual gitu ya, dan ini yang juga nampaknya dilakukan oleh yang bersangkutan. Demikian. Baik, nah Prof, mutilasi ini kan terhadap manusia tentu beda ya dengan kita memotong ayam, kurang lebih seperti itu ya kalau orang awam memandangnya. Nah, apakah untuk melakukan mutilasi seperti temuan jasad di Depok ini membutuhkan orang dengan kriteria atau spesifikasi tertentu kah? Dan pemilihan lokasinya Prof, apa yang bisa kita soroti dari pemilihan lokasi di lahan kosong gini? Jadi dari pengalaman saya mengumpulkan data terkait dengan mutilasi-mutilasi di Indonesia, maka ada satu kesamaan, yakni bahwa mutilasi dilakukan setelah korban dibunuh ya. Itu lalu kemudian membutuhkan lokasi yang aman menurut persepsi pelaku. Sebab apa? Sebab mutilasi itu kan tidak mudah ya. Ya, betul. Ya mungkin untuk dikatakan terlalu nggak enak, tapi paling tidak memotong melakukan dismemberment namanya, melepaskan bagian tubuh itu tidak pernah mudah, apalagi bagi orang yang tidak terlatih ya. Nah, lebih lagi kalau kita bicara mengenai darahnya dan seterusnya, itu tidak mudah, maka dia butuh tempat yang aman, tempat yang dia bisa kuasai dalam waktu lama. Apakah umumnya di rumah sih, di kamar mandi. Nah, saya juga menduga bahwa dalam ini si pelaku melakukannya di rumah. Lalu kemudian lokasi yang sekarang ditemukan sebagai TKP itu adalah lebih kepada tempat pembuangannya saja. Yeah. Menariknya adalah bahwa ternyata walaupun dia sudah mutilasi, lalu membuat kemudian korban tidak ketahuan siapa dirinya sementara, tapi itu adalah waktu seminggu, polisi bisa tahu. Nah ini pasti ada hal-hal yang tinggal pada diri korban ini yang kemudian bisa dijadikan sebagai penanda untuk kemudian dapat diketahui siapa korban tersebut. Jadi
ada kelemahan-kelemahan dalam rangka mutilasi daripada yang bersangkutan. Demikian. Baik, nah dari informasi yang kami dapatkan, Prof, ternyata ketika jasad itu diperiksa, anggota-anggota tubuh korban itu ada yang hilang, ada yang missing, yakni bagian kaki. Nah, missing dalam temuan mutilasi seperti ini, apa yang bisa kita maknai? Apakah ada pesan khusus mungkin atau bagaimana? Saya malah melihat pada yang lain, yakni bahwa sekali lagi dengan tujuan untuk mutilasi itu membuat si pelaku tidak usah kemana-mana, rasa aman nyaman di tempatnya sehari-hari, maka biasanya yang kemudian hilang adalah atau dibedakan atau dibuang secara berbeda adalah hal-hal yang terkait dengan penanda diri. Ya. Bisa kepala, bisa bisa bagian tubuh yang ada tatonya, bisa bagian tubuh yang ada cacatnya, ya. Okay. Sehingga lalu kemudian dengan segera orang lalu bisa berasosiasi atau mengira-ngira bahwa ini jenazahnya si Anu ini, ya. Kalau misalnya kemudian kelihatan dari segi kepala kan tentu dengan mudah bisa ketahuan. Nah, kepala ada, ya, maka lalu segera bisa kemudian dibaca oleh kamera, lalu kemudian dicocokkan dengan misalnya dengan database IKTP terkait dengan siapa korban tersebut, lalu kemudian bisa segera dilihat hari-hari terakhir korban. Jadi menurut saya aneh juga nih pelaku nih. Ya. Satu pihak dia mutilasi untuk menyembunyikan diri, tapi kok malah kemudian membuat dirinya mudah untuk ditemukan. Demikian. Betul. Jadi apakah dari data-data dan juga informasi yang kita terima sekarang bisa dikatakan sebenarnya proses mutilasi ini merupakan suatu tindakan yang secara spontan terfikirkan dan dilakukan atau sudah terencana justru? Bisa dua-duanya. Saya kira kita perlu menunggu. Tapi yang jelas bahwa bayangkan sekali lagi untuk memutilasi yang butuh waktu yang lama dan butuh tempat yang aman bagi pelaku, maka tentu bisa dua-duanya. Walaupun spontan, maka tetap tersedia hal tadi, ya, agar kemudian pelaku bisa menuntaskan niatnya. Nah, kemungkinan juga karena tadi ya ada unsur terdesakan atau buru-buru begitu ya, maka mungkin ada kelupaan dari segi si pelaku untuk misalnya membedakan atau menghilangkan secara berbeda kepala misalnya, atau juga itu juga bisa menjelaskan mengenai mengapa kok kakinya bisa nggak ada pada karung tersebut. Demikian. Baik, nah kemudian kan saat ini pendalaman atas kasus ini masih terus dilakukan pihak kepolisian. Anda melihat ada tantangan besar nggak sih untuk pihak kepolisian mengungkap kasus ini, puzzle-puzzle yang disusun hingga mengetahui terkait dengan apa motifnya atas perbuatan pelaku? Ya kalau tadinya belum ketahuan siapa korban, maka tentu tantangan besar ya. Tapi begitu sudah ketahuan korban siapa, ya itu segera bisa dirunut ya hari-hari jam-jam terakhir dari korban. Dan segera bisa kemudian bertemu dengan siapa tersangkanya. Dan kalau sudah tersangkanya ketemu seperti sekarang ini, saya kira tidak ada yang susah bagi polisi ya untuk kemudian segera mengekstraksi ya, menarik pengakuan dari yang bersangkutan. Ya mungkin sabar saja agar kemudian lalu si pelaku mengaku ya, gitu ya. Jadi saya kira tidak ada kesulitan lagi bagi kepolisian untuk mengungkap motif dan tujuan dari tindakan mutilasi tersebut. Demikian. Baik, jadi harusnya dengan informasi yang ada sekarang sudah lebih mudah ya, kurang lebih karena identitas korban sudah dikantongi dan terduga pelaku pun masih pendalaman tapi sudah setidaknya diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, kalau begitu saya akan berbicara lebih luas sedikit, Prof, terkait dengan temuan mutilasi. Ini kan bukan kasus pertama, sering kita temukan ada kasus kejahatan, korbannya dimutilasi. Nah, pertanyaan saya untuk menjadi pembelajaran juga bagi seluruh pemirsa kita ya, faktor apa sebenarnya yang membuat seseorang ketika melakukan kejahatan ini tega melakukan mutilasi? Apakah ini benar-benar ada faktor eksternal yang sangat kuat mempengaruhinya atau justru dari internal yang lebih condong? Silakan. Saya melihatnya ini sebagai kasus ekstrim sih. Ya. Dengan kata lain kita tidak usah menggeneralisir siapa pelakunya. Karena yang pertama-tama terjadi adalah pembunuhannya. Nah, pembunuhan ini adalah pembunuhan berencana atau spontan, begitulah ya. Lalu kemudian segera masuk pada pilihan kedua, mau diapain nih korban ini, gitu ya. Jadi pada konteks yang kedua ini, maka tentu mesti ada tersedia waktu tenang. Ya, dengan kata lain, walaupun misalnya spontan, tapi tetap ada waktu bagi pelaku untuk berpikir mau diapain nih, apakah dia yang lari atau korban yang dirusak atau dibuang dan seterusnya. Maka pada dasarnya pada pelaku-pelaku mutilasi sebetulnya setelah dia mampu melakukan pembunuhan, maka dia pada dasarnya masih mampu berpikir tenang. Ya. Dan itu bisa terjadi pada pria wanita. Nah, mengapa demikian? Sekali lagi karena yang biasanya sulit dilakukan oleh semua orang adalah membunuhnya. Saya kira kita tidak semua orang dari kita itu punya kemampuan membunuh ya, Mbak ya. Yeah. Tapi begitu kemudian kita sudah mampu membunuh, maka sepanjang tersedia waktu yang lama, tempat yang tepat, maka pilihan untuk memutilasi adalah
visible untuk dilakukan. Demikian. Baik. Nah, terakhir karena kita kembali ke kasus ini, menurut Anda karena pemeriksaan keterangan masih terus dilakukan, pihak mana lagi yang kira-kira patut untuk dicurigai dan juga patut digali keterangan untuk membuat puzzle dari kasus ini semakin lengkap dan kita bisa mendengar konferensi persnya dengan lebih cepat? Kan nanti si polisi kan akan melakukan cross check ya, uji silang gitu, terkait dengan apapun yang dilakukan oleh si pelaku. Nah, misalnya kalau dia bilang bahwa saya hanya spontan, nah lalu kemudian bisa di cross check tentang kalau cuma spontan kenapa kok sampai begitu ya? Jangan-jangan ada hubungan, maaf nih, hubungan apa ya, asmara misalnya, atau hubungan ekonomi bisnis misalnya. Saya kira itu hal-hal yang bisa di cross check oleh kepolisian terkait dengan pengakuan pelaku, ataupun juga lagi setelah korban misalnya sudah diketahuan, maka juga bisa diekstrak informasi daripadanya, misalnya dengan bertanya dari keluarga, tangga, dan yang lain-lain. Begitu, Pak. Baik, jadi untuk motif masih banyak sekali ya kemungkinan yang terjadi dalam persoalan ini, tetapi karena sudah ada kemajuan kita akan kawal terus bagaimana proses penyidikan yang akan dilakukan. Terima kasih Prof. Adrianus untuk analisa yang dibagikan bersama kami di Berita Sore. Salam sehat, Prof. Salam sehat.